Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Kusuma Lestari dengan NIM 23101162200027. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang distribusi fonem dan alofon. Yang pertama ada pengertian fonemik. Fonemik adalah kajian atau analisis bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki perbedaan makna pada setiap bunyi bahasanya. Objek kajian pada fonemik adalah fonem, dan fonem sendiri adalah bunyi bahasa yang berfungsi membedakan makna. Kemudian ada identifikasi fonem dan distribusinya. Cara untuk mengetahui apakah sebuah bunyi merupakan fonem atau bukan, yaitu carilah sebuah satuan bahasa, bisa sebuah kata yang mengandung bunyi, lalu bandingkan dengan satuan bahasa yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama. Kalau ternyata kedua satuan bahasa tersebut berbeda makna, bunyi berarti satuan tersebut adalah sebuah fonem. Distribusi fonem terbagi menjadi 3. Yang pertama ada distribusi vokal. Bunyi vokal ada 6 bunyi, yaitu I, E, A, U, dan O. Pada huruf vokal I terletak pada kalimat, yaitu ikan, pintu, dan api. Kemudian huruf E ada ekor, nenek, dan sore. Kemudian huruf vokal E terdapat pada kata emas, ruwet, dan tipe. Kemudian huruf vokal A terdapat pada kata anak, drama, dan juga kota. Kemudian huruf vokal U terdapat pada kata ukir, masuk, dan kota. Kemudian huruf vokal O terdapat pada kata obat, balon, dan bakso. Selanjutnya ada distribusi diftong. Diftong au berada pada kata aula dan juga pulau. Diftong ini tidak bisa berada di tengah-tengah kata. Kemudian diftong ai berada pada kata pantai dan juga landai. Diftong ini tidak bisa berada di awal ataupun di tengah. Kemudian ada diftong oi terdapat pada kata amboy. Diftong ini tidak bisa berada di awal dan juga tidak bisa di tengah. Kemudian ada diftong e berada pada kata survei. Diftong ini tidak bisa berada di awal dan juga di akhir. Selanjutnya ada distribusi konsonan. Pada distribusi konsonan ini, semua konsonan itu bisa berada di awal, di tengah, dan juga di akhir, kecuali pada konsonan W, C, Y, V, dan juga Z. Contohnya pada konsonan P, terdapat di awal kata seperti pada kata pisang, kemudian di tengah kata seperti pada kata apa, kemudian di akhir kata seperti pada kata siap. Kemudian contoh konsonan W terletak di awal kata seperti kata wanita, kemudian di tengah seperti kata Hawa. Konsonan ini tidak bisa di akhir, begitu juga konsonan C, Y, V, dan juga Z. Kemudian selanjutnya ada identifikasi alofon dan distribusinya. Alofon sendiri adalah variasi bunyi yang terdapat pada sebuah fonem. Karakteristik alofon dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor variasi dialek, kemudian ada faktor variasi aksen, kemudian ada faktor situasi sosial, kemudian ada faktor ukuran bentuk artikulatornya. Kemudian ada gugus fonem dan deret fonem. Gugus fonem adalah sebuah fonem yang berbeda namun masih terdapat dalam sebuah silabus atau sukata yang sama. Kemudian ada deret fonem. Deret fonem adalah dua buah fonem yang berbeda meskipun berbeda dalam silabelnya namun berdampingan. Dan gugus dan deret fonem ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gugus dan deret vokal. Ini sama dengan diftong. Diftong yang tercatat dalam bahasa Indonesia adalah ai, au, oi, dan e. Contoh dari diftong ai seperti pada kata santai, diftong au seperti pada kata pulau, diftong oi seperti pada kata sepoi, dan diftong e seperti pada kata survei. Kemudian ada deret vokal. Contoh dari deret vokal itu terdapat pada kata daun,
Di dalam daun terdapat dua suku kata, yaitu da dan un. Di situ huruf A dan U terpisah oleh suku kata. Jadi itu dinamakan deret vokal. Yang kedua ada gugus dan deret konsonan. Gugus konsonan disebut juga sebagai klase. Contohnya, pada huruf B dan R terdapat pada kata Brahmana, kemudian huruf B dan L terdapat pada kata Blangkon, kemudian huruf B dan Y terdapat pada kata objektif, kemudian huruf D dan R terdapat pada kata drama dan Indramayu. Selanjutnya ada deret konsonan. Deret konsonan adalah gabungan dari dua konsonan yang terdapat pada suku kata yang berbeda. Contohnya pada huruf B dan D dalam kata sabda dan abdi. Kemudian ada huruf B dan H pada kata subhat, B dan L pada kata kiblat, dan huruf H dan K pada kata mahkamah. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.